Tahukah saudara bahwa program yang akan Anda saksikan itu bisa ada karena dukungan dari setiap donasi pemirsa seperti Anda. Dan itu memampukan kami Pijar TV untuk bisa menyiarkan program-program ini sampai ke seluruh pelosok Indonesia. Hanya karena donasi Anda, kami sampai hari ini bisa memberkati begitu banyak orang dan mereka bisa belajar bagaimana mengenal Tuhan dengan lebih baik. Saat ini ada cara unik untuk Anda bisa mensupport apa yang dilakukan oleh Pijar TV dengan klik tombol thanks dan Anda bisa mengirimkan super thanks. Dan dengan cara tersebut, Anda sebetulnya sedang mendukung kami untuk kami bisa memproduksi program-program baru yang memberkati lebih banyak orang. Pijar TV, salam terang bagi Indonesia. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Wih, lagi apain nih? Kak Konser ya? Kak Ferry. Keren banget dari luar nih kedengeran nih suaranya nih. Duduk dulu Kak Fer. Ngajak-ngajak nih. Iya nih Kak, kita lagi latihan buat Kak ibadah Ferry bisa pemuda aja. nanti malam. Buat ibadah pemuda. Iya. Yes. Pasti temanya tentang Roh Kudus, nah nggak? Iya. Kedengeran lah lagunya. Wah, keren banget Kak Fer, bisa tahu. Wah. So, pembahasannya apa ntar malam? Tentang Nah. Roh Kudus. Nanti malam itu kita bakal ada tes karunia gitu Kak. Kayak Oke. kuis-kuis gitu, buat tahu karunia kita apa. Oke. Tentang karunia Roh Kudus. Iya. Penting nggak sih Kak untuk tahu apa yang kita punya dari karunia roh itu? Penting dong. Buat orang percaya nih, buat kita yang sudah diselamatkan, dan lahir baru, untuk melayani itu kita perlu tahu karunia kita. Supaya kita bisa melayani di tempat yang tepat. Emangnya kenapa kita perlu mengetahui itu Kak? Ya, kalau kita nggak tahu karunia rohani kita nanti melayani tidak sesuai dengan karunia kita, akhirnya nggak maksimal di situ, bener nggak? Misalnya, orang aja nih kalau misalnya di sebuah restoran, ya nggak sih? Kan di restoran itu ada kokinya, ada kasirnya gitu ya, ada apa sih pelayannya yang bagian menyambut ya, nyambut terus juga nyatetin mas pesanan. Itu kan setiap orang harus ada di tempat yang tepat. Yang di kasir itu yang jago ngatur keuangan, ngitung uang. Yang jago masak di dapur kan? Iya. Yang jago apa yang suka nyambut tamu, yang ramah itu di depan. Coba ditukar. Apa yang terjadi? Yang jago masak ngitung uang.
Jangan-jangan salah-salah ngitung uangnya Iya, gitu ya. kacau sih. Yang nggak bisa masak tapi jago ngitung uang disuruh masak. Wah, rasanya amburadul. Jadi intinya Iya. dalam pelayanan itu kita harus berada di tempat yang tepat sesuai karunia kita. Kalau nggak maksimal loh hidup kita. Kalian udah pelayanan kan masing-masing? Elsa sama Niko? Udah. Sudah Kak? Perlu tuh buat tahu karunianya. Karunia Roh Kudus tuh ada banyak banget di dalam diri kita. Oh, Emang ada apa aja, Kak? Iya Kak. Macam-macam. Sebenarnya di 1 Korintus 12 itu dibahas juga soal karunia, misalnya perkataan hikmat, karunia pengetahuan pengetahuan, karunia menyembuhkan, karunia mengadakan mujizat. Terus ada lagi di Roma 12 itu juga bicara soal karunia menasehati, karunia memimpin. Ada banyak loh di dalam Alkitab dan setiap orang percaya itu punya karunia karena apa? Karunia itu karunia Roh Kudus. Kalau Roh Kudus tinggal dalam kita, maka karunia-karunia itu akan muncul karena Roh Kudus yang bekerja melalui kita. Dengan kita mengenali karunia-karunia tersebut, nah maka kita akan bisa menjadi maksimal dalam pelayanan. Nah, kuncinya adalah kita harus dipimpin Roh Kudus loh. Kita harus mengenal pribadi Roh Kudus yang tinggal di dalam kita sehingga kita bisa mengizinkan Roh Kudus memakai kita sesuai dengan karunia-karunianya. Wah, aku jadi inget kayak Petrus tuh Kak. Berarti Petrus waktu pertama kali dia khotbah banyak orang itu dia pakai karunia pengajaran berarti ya Kak? Nah, itu dia. Kalau kita pakai kekuatan sendiri, pasti terbatas, benar nggak? Iya. Kita kalau melayani dengan hikmat sendiri, pengetahuan sendiri, kemampuan sendiri, itu terbatas. Tetapi karunia roh itu membuat kita bisa mengerjakan sesuatu lebih dari kemampuan manusiawi kita. Lebih dari kemampuan alami kita. Misalnya nih, Niko misalnya punya karunia perkataan hikmat. Suatu kali temennya ada cerita, sharing gitu ya, pergumulan. Jujur ya, sepinter-pinternya kita nggak selalu punya jawaban kan buat Iya. masalah orang lain. Benar. Kadang kita dengar juga bingung gitu kan. Gimana lagi ya, masalahnya kok rumit banget. Tapi kalau kita punya karunia perkataan hikmat, kadang-kadang kita seperti kayak punya solusi loh. Roh Kudus bisa memberitahu kita pemahaman, pengertian yang solusi yang nggak pernah terbayangkan oleh kita saat ini mungkin, waktu dengar masalah orang lain. Nah, disitulah karunia Roh Kudus itu bekerja luar biasa untuk menolong kita membantu melayani orang lain. Tapi catatannya begini, kalau kita nggak mau melayani orang lain, kita diam-diam aja, jadi orang Kristen pasif, jadi anak muda Kristen yang pokoknya gue cuma mau ke gereja aja tapi nggak mau melayani Tuhan dan tidak melayani jiwa-jiwa, ya karunianya pasti nggak ngerasa dibutuhin dong. Ya. Iya nggak sih? Kak, berarti karunia roh itu beda sama talenta dong? Beda. Kalau talenta begini, semua orang mau dia Kristen, mau dia nggak Kristen gitu ya, mau dia percaya Yesus atau tidak, punya talenta, punya bakat gitu ya, secara alami, bakat masak, bakat main musik, bakat olahraga misalnya. Nggak perlu terima Yesus, nggak perlu penuh Roh Kudus, tetapi kalau karunia Roh itu harus dia percaya Yesus, dia diselamatkan, dan dia penuh dengan Roh Kudus, baru karunia-karunia Roh Kudus itu ada dalam hidupnya dia. Bedanya di situ, Elsa. Tapi kalau talenta sama karunia bisa saling berkaitan nggak Kak? Tentunya bisa banget. Artinya dua-duanya penting ada di hidup kita, saling menolong gitu ya, saling menopang. Iya. Misalnya di Alkitab ada yang namanya karunia melayani. Kita rindu untuk melayani orang lain di Roma 12 tuh. Tapi melayani melalui apa? Misalnya ternyata Elsa pintar masak, berarti kan dia bisa mengombinasikan karunia melayani dalam hatinya dia dengan bakatnya dia kan, gitu. Jadi itu bisa saling menopang. Atau misalnya tadi ada karunia perkataan hikmat, karunia perkataan pengetahuan ada dalam diri kita. Terus secara alami Elsa juga orang yang suka mungkin mendengarkan orang sharing gitu ya, dengerin temennya sabar, tabah gitu ya, mendengarkan temen yang cerita lu. Itu kalau dikombinasikan bisa jadi konselor loh yang baik, iya nggak sih? Wow, iya. Nah, makanya bakat dan karunia roh itu dua-duanya anugerah Tuhan. Hanya bedanya tadi, kalau karunia Roh Kudus diberikan oleh Roh Kudus yang tinggal dalam kita. Jadi orang yang belum menerima Roh Kudus ya tidak punya karunia roh, tapi dia punya bakat, punya talenta. Nih Kak, Ya. kita bisa punya lebih dari satu karunia nggak? Bisa? Bisa. Bisa. Contohnya, Karunia-karunia itu memang ada banyak kan, ada beberapa, tapi tidak mungkin kita punya semuanya gitu. Karena seperti konsep tubuh bahwa Tuhan itu membagikan karunia-Nya kepada setiap pribadi gitu ya. Kalau kita lihat dalam hidupnya Paulus aja gitu ya, kita bisa menemukan ada karunia-karunia yang berbeda-beda yang ada dalam diri dia. Dia nggak cuma punya satu. Dia pintar mengajar, tapi dia juga bisa dipakai Tuhan dalam kuasa kesembuhan dan sebagainya gitu ya. Di situ kita bisa lihat dalam hidupnya Paulus aja, kita bisa menemukan ada lebih dari satu karunia, mungkin 2, mungkin 3, tapi nggak mungkin punya semua.
Kan nanti sombong dong. Tapi dibagikan beda-beda. Misalnya sebagian ada di Niko, sebagian ada di Elsa, sebagian ada di saya. Supaya kita seperti tubuh nih. Ada tangan, ada kaki, ada kepala, semua saling membutuhkan. Dengan begitu kita punya karunia itu nggak sombong. Tapi sadar bahwa saya kuat di sini, saya unggul di sini, tapi saya nggak punya kekuatan di sini dan saya membutuhkan orang lain. Jadi orang tuh kalau mengerti benar pengajaran tentang karunia roh, dia bukan jadi sombong dengan karunia dia, tapi dia makin rendah hati karena sadar bahwa dia nggak kuat semua, dia membutuhkan orang lain, karunia-karunia yang dia nggak punya. Jadi I can do what I can do gitu ya. I can do what you cannot do, you can do what I cannot do. And together we can do great things. Itu kata Mother Teresa. Cia elah. Mantap ya kutipannya ya. Saling melengkapi berarti ya. Iya, saling melengkapi. Oke. Kalau berarti karunia roh itu diberikan secara cuma-cuma, tiba-tiba kah atau gimana sih, Kak? Ya kalau dibilang cuma-cuma, iya, kita nggak bayar ya. Kita nggak bisa bilang, Ya Tuhan, juga sih. boleh nggak aku kirim 2 juta, tolong kasih aku karunia apa, begitu kesembuhan. Enggak gitu ya, tetapi seiring kita bertumbuh gitu ya, kerohanian kita bertumbuh, dan kita mulai melayani orang lain, biasanya dorongan untuk mengeluarkan karunia itu akan muncul. Makanya kalau orang tuh pasif-pasif aja, cuek-cuek aja, karunianya akan susah dikenali. Tapi kalau kita peduli nih sama teman-teman kita, boleh nggak aku doain kamu? Misalnya gitu ya. Nah, Elsa suka pasti ketemu teman-teman yang curhat soal pacarnya, mantannya, orang tuanya. Dengerin, kasih nasihat, terus bilang, boleh nggak saya doain kamu? Nah, waktu doa itu, Roh Kudus bisa bekerja loh. Entah memberikan perkataan hikmat dalam doanya, entah mendatangkan kesembuhan buat luka batinnya. Makanya kalau orang pasif, karunia nggak keluar. Tapi kalau kita aktif mau menolong orang lain, karunia akan mulai bekerja. Dan karunia itu tadi sifatnya kadang-kadang awalnya kayak potensi ya, makin kita gunakan, makin sering, dia akan makin tajam, dia akan makin jelas gitu. Berarti perlu dipelajari juga ya, Kak ya? Betul. Ya pertama sih pelajari Alkitab dulu ya, kita lihat oh Alkitab ngomong apa sih tentang karunia roh. Terus kita perlu bertumbuh di dalam kerohanian kita, iman kita, dan juga makin pulih ya, makin sembuh. Kalau kita punya masalah emosional dulu makin pulih, itu akan mendatangkan kepekaan rohani dalam diri kita. Dan akhirnya kita nanti bisa makin tajam dalam beroperasi dalam karunia. Tapi saya sih nggak langsung juga ya. Kalau kita masih punya banyak hambatan dalam diri kita, kita cenderung kurang peka sama karunia-karunia yang Tuhan berikan. Tapi sudah ada bibitnya, potensinya ada. Tinggal semakin kita bertumbuh, dia akan semakin keluar, semakin tajam. Gitu deh. Seru nggak sih bahas tentang karunia roh? Nah, itu dia, Pak. Itu dia. Kita perlu minta nggak sih, Kak? Kalau dibilang minta, tentunya boleh. Artinya kita perlu punya kerinduan kan, dipakai Tuhan. Walaupun kita nggak bisa request ya, Tuhan aku mintanya karunia ini ya, jangan yang itu. Nah itu nggak bisa. Itu karunia itu kedaulatannya Tuhan. Tuhan memberikan sesuai dengan kasih karunia buat kita masing-masing. Jadi gini, kira-kira gini, karunia rohani itu bukan achievement. Bukan pencapaian. Kalau aku lakukan ini, aku kan punya karunia kesembuhan, gitu ya. Aku bertapa di gua 2 minggu nggak makan, tiba-tiba aku bisa menyembuhkan orang. Enggak, kasih karunia yang Tuhan berikan tuh berbeda-beda buat setiap orang. Memang ada karunia yang spektakuler ya. Kayak tadi ya, ada orang yang mungkin mendoakan orang sakit, kok gampang banget sih sembuhnya? Kalau saya orang sakit tambah parah kayaknya gitu ya, misalnya begitu. Karunia orang beda-beda. Tidak semua spektakuler, tapi semua berguna. Saya sama kayak anggota tubuh. Kita bilang, "Wih, tanganku berguna." Tangan nih kelihatan nih, ada tangan, ada lengannya kuat, ada ototnya, ada jarinya. Di dalam kita ada ginjal yang nggak kelihatan. Penting nggak ginjal yang kelihatan? Penting juga dong. Jangan hanya karena tangan ini kelihatan dan spektakuler, kita pikir ini paling penting nih. Ya kita bisa hidup tanpa tangan, tapi tanpa ginjal dua-duanya, tanpa jantung, tanpa apa. Jadi karunia itu semuanya penting sebenarnya. Jangan pilih-pilih, karena banyak orang tuh kadang-kadang kepengennya yang spektakuler ya nggak sih? Iya. Buat pamer. Nih gue dong. Dalam pelayanan tuh bukan ajang pamer kan? Biar Tuhan yang dipermuliakan, harusnya gitu dong. Ya nggak sih? Tapi kenapa ada orang-orang yang emang motivasinya buat pamer, malah karunianya makin keluar, Kak? Betul ya, kadang-kadang kita tuh ironis ya. Ada orang yang motivasinya salah dalam pelayanan, tapi kok kayaknya karunia makin keluar-keluar aja tuh, orang terberkati aja tuh. Kalau menurut Kak Ferry sih begini ya, gimana pun juga, walaupun motivasinya salah, Paulus pernah bilang tuh, walaupun Yesus diberitakan dengan cara yang salah, yang penting Yesus tetap diberitakan. Nah, kadang-kadang walaupun karunianya, orangnya mempunyai karunia itu salah motivasi, tapi Tuhan seringkali bela firman-Nya loh. Demi kepentingan orang-orang tertentu yang perlu dijamah, perlu diubahkan, perlu ditolong. Jadi ya kita harus sadar ya bahwa pada dasarnya kita itu cuma alatnya Tuhan. Ya nggak sih? Tahu alat ya? Kita punya palu nih misalnya. Kamu palu gimana sih sebenarnya gitu ya? Palu ini nggak boleh sombong.
alat doang. Kita punya gunting buat potong-potong kain dan sebagainya, bikin baju. Mesin jahit cuman alat. Pisau cuman alat, gunting cuman alat, palu cuman alat. Sama hidup kita cuman alat. Sehebat-hebatnya palu ini bisa merobohkan tembok yang besar, atau gunting bisa dipakai untuk potong kain, untuk bikin baju buat presiden. Dia cuman alat. Orangnya yang penting. Nah, sama dengan kita cuma alat. Dengan karunia-karunia kita cuma alat. Tuhan yang penting, karena kita cuma alatnya Tuhan. Jadi seberapa penting sih Kak kita diperlengkapi dengan karunia-karunia roh? Apakah ya setiap orang ya harus dipenuhi lah sama Roh Kudus, terus harus terima karunia ini? Kalau misalnya dia ngerasa sama sekali nggak punya karunia itu gimana? Iya Kak. Kalau menurut Kak Ferry ya, semua orang harusnya diperlengkapi dengan karunia Roh Kudus loh. Karena Tuhan panggil kita diselamatkan untuk apa? Apa nganggur-nganggur aja? Tentunya harus jadi berkat kan? Nah, untuk bisa melayani orang lain, kita tidak boleh melayani dan tidak bisa melayani dengan kekuatan sendiri. Itu sebabnya kita perlu karunia roh. Artinya karunia roh itu artinya gini, Tuhan bukan hanya bekerja untuk kita, di dalam kita, tapi juga bekerja melalui kita. Nah, penting nggak Tuhan bekerja melalui kita? Penting banget. Nah, kita dipakai sama Tuhan jadi alatnya. Nah, karena itu kita perlu diperlengkapi. Kita perlu memberi diri, perlu punya kerinduan. Makanya harus bertumbuh. Jadi penting banget untuk orang sadar bahwa hidupnya mau dipakai buat apa sih? Apakah kita setelah terima Yesus mau hidup gitu-gitu aja? Atau kita mau hidup berguna jadi berkat buat orang lain? Ya kalau mau berarti perlu punya karunia roh dong. Dan kalau orang bilang, kok kayaknya sampai sekarang saya nggak punya karunia roh, Kak gimana? Kak Ferry percaya kalau membaca di Alkitab kita, di setiap bagian di Perjanjian Lama terutama ya, Tuhan sudah memberikan kepada setiap orang masing-masing karunia. Sudah ada kok. Tinggal gimana cara menemukannya, mungkin perlu kok mentoring. Ada mentor yang perlu membantu dia, memandu dia. Ada komunitas yang tempat di mana dia juga bisa melatih karunianya gitu ya. Itu perlu dilakukan gitu. Jadi bukannya kalau hari ini nggak ada berarti dia nggak punya. Mungkin belum ada cara-cara yang strategis gitu ya, yang diajarkan atau dilakukan untuk dia menemukan karunianya gitu. Dan dia juga nggak boleh minder, nggak boleh malu. Aduh takutnya nanti aku salah. Terus jadi kita mendingan nggak apa-ngapain. Ya jelas kita nggak akan pernah tahu karunia kita kalau gitu ya. Iya Kak. Benar-benar. Besok kan kita mau tes nih Kak karunia. Itu valid nggak sih Kak? Kalau valid nggak valid itu sebenarnya begini ya. Alat tes karunia atau kuesioner itu kan cuma alat bantu ya, cuma tools aja, salah satu alat bantu. Jadi tugasnya adalah kita mengisi tes itu dengan berdoa dan dengan jujur, dengan berkaca pada pengalaman kita sejauh ini. Tapi menurut Kak Ferry nanti kalau misalkan hasil tesnya sudah keluar, jangan buru-buru dipatok bahwa pasti karunia aku yang ini nih gitu ya. Mungkin sejauh pengalaman kita karunia ini yang terdeteksi sebagai, kalau Kak Ferry bilang tuh, hipotesa, kesimpulan sementara. Tapi yang paling penting adalah setelah tahu karunia itu, gimana kalau kita bisa mengarahkan diri lebih lagi. Jangan-jangan kita di dalam tes itu muncul karunia tertentu karena kita baru nyoba satu bidang. Jangan-jangan ada bidang-bidang lain yang kita nggak pernah coba, tapi kalau dicoba dan dilatih, jangan-jangan ada yang lebih unggul. Jadi perlakuan tes itu sebagai panduan untuk kita mengarahkan diri supaya setahun ke depan, 2 tahun ke depan kita bisa mencoba bidang-bidang baru, melatihnya untuk lihat apakah karunia rohani kita cuma yang ini aja di hasil tesnya atau ternyata bisa muncul karunia-karunia lain yang ternyata lebih unggul loh, cuma nggak pernah dipakai, cuma nggak pernah ketahuan. Gitu. Nah tadi kalau aku dengar kata Kak Ferry ya, untuk bedanya karunia sama talenta kan kalau karunia itu diterima ketika kita sudah dipenuhi sama Roh Kudus. Nah, apa tandanya kita udah dipenuhi sama Roh Kudus Kak? Dari mana kita tahu kita udah dipenuhi atau belum? Tanda dipenuhi Roh Kudus itu sebenarnya ada macam-macam gitu ya. Ada yang orang mengacu pada teks di Alkitab, salah satunya berbahasa roh, oke. Tapi yang paling nyata adalah orang itu akan menghasilkan buah-buah roh dalam kehidupannya. Ada perubahan hidup, gitu ya, dan juga ada kerinduan untuk memenangkan jiwa, menjangkau jiwa, melihat perubahan hidup dalam hidup orang lain. Itu yang paling valid sih ya. Karena kalau hidup kita udah penuh dengan Roh Kudus, apa sih artinya penuh? Penuh kan artinya kita di take over, diambil alih, ya nggak sih? Jadi penuh Roh Kudus tuh bukan kayak Roh Kudus tuh dikucurin kayak air, terus selutut, sepinggang, seleheran gitu, nggak gitu kan? Tapi kata dipenuhi itu artinya kan di take over, diambil alih. Sehingga waktu diambil alih, tangannya Tuhan, pikirannya Tuhan, perkataannya Tuhan, kerinduannya Tuhan, itu penuh di kita. Wah, ya nggak sih? Akibatnya apa? Kita pengen berubah kan, hidupnya ingin seperti Kristus. Bener. Kita ingin orang lain juga mengalami jamahan Tuhan seperti kita diubahkan sama Tuhan. Makanya
yang paling penting tuh itu sih menurut Kak Ferry ya, dibanding sekedar tanda-tanda yang mungkin sifatnya spektakuler, walaupun itu juga bisa Tuhan kasih ya, tapi perubahan hidup kita dan kerinduan untuk melihat perubahan hidup di orang lain, itu deh paling penting. Wah, berarti Kak, kalau kita nggak punya karunia, berarti kita nggak dipenuhi Roh Kudus? Sebenarnya nggak juga. Nggak juga. Artinya gini, waktu Roh Kudus memenuhi kita, dia akan penuhi dengan semuanya. Tinggal bagaimana setelah penuh itu digunakan atau nggak karunianya. Misalnya gini ya, misalnya nih, kita ketemu sama tukang servis AC gitu ya. Ya. Terus dia nggak betulin AC-nya begitu. Apakah dia nggak punya alatnya? Belum tentu. Jangan-jangan alatnya ada semuanya di tas kerjanya dia, tapi dia nggak ngerjain aja. Nah sama dengan kita orang percaya, jangan-jangan kita penuh Roh Kudus, udah dikasih toolsnya, udah dikasih alatnya, alat kerjanya, kitanya yang nggak mau melangkah. Jadi kalaupun nggak tidak kelihatan buah-buahnya, bukan berarti alatnya nggak ada, nggak dipakai aja mungkin. Nah, tinggal bagaimana kita mau pakai itu. Makanya tadi dari awal Kak Ferry bilang, yuk belajar jadi orang Kristen itu jangan hidup buat diri sendiri. Ini aku, gitu ya, diri sendiri, ya. Kalau hidupnya tuh cuman di pusaran ini, gitu ya, aku aja, karunia nggak bakal keluar. Tapi kalau kita boleh pakai untuk menjangkau yang lain, gitu ya, nah hati kita kerinduannya keluar, gitu ya, sampai jauh-jauh bahkan, gitu ya. Maka bayang nggak sih, kita akan melakukan hal yang lebih besar dari yang sanggup kita kerjakan. Wow. Disitulah kita perlu karunia. Kemampuan saya mungkin cuma segini nih. Saya nggak bisa segini-segini Tuhan, aduh gimana? Nah, disitulah karunia Roh Kudus akan membantu kita melakukan sesuatu melebihi kemampuan kita. Karena tadi karunia Roh Kudus itu artinya Allah yang bekerja melalui kita. Ada banyak tanda-tanda ajaib, tetapi Allah lah yang satu yang mengerjakannya dalam semua orang. Kata 1 Korintus 12. 1 Korintus 12. Jadi, kalau dilihat nih, wah ini Niko nih, wah ini Elsa nih. Di dalam kalian ada Roh Kudus. Bukan cuma Elsa dan Niko yang mau melayani jiwa-jiwa, tapi Roh Kudus dalam diri kalian, Allah dalam diri kalian yang mau bekerja melalui kalian. Nih, Tuhan mau pakai tangannya Niko buat nolong orang lain. Siapa tahu doain orang sembuh gitu ya. Bukan Niko yang nyembuhin loh. Yeah. Tuhan yang menyembuhkan ya. Semuanya Tuhan yang gue menyembuhkan. sakti, bukan. Allah lah yang menyembuhkan. Hikmat juga sama. Makanya kita harus kembalikan segala kemuliaan bagi Tuhan. Tapi kalau Niko nggak pernah melangkah, mendoakan orang dan sebagainya, Elsa juga, ya kita nggak pernah lihat Tuhan bekerja melalui kita. Ibarat tadi ya, kalau misalkan ada keran sama selang gitu ya, kita nggak bisa ambil selang gini-gini doang. Ya selangnya kerannya diputer supaya tadi bisa mengalir. Tuhan bisa mengalir memberkati melalui kita. Dan hebatnya begini, karunia roh ini nggak cuma dalam gereja loh. Bahkan kadang-kadang dalam kebaktian susah kan? Yeah. Paling cuma pendetanya aja yang keluarin karunia mengajar atau pemimpin pujian. Tapi jemaatnya kan cuma duduk doang. Tapi begitu kita keluar dari gereja, ketemu teman di kampus, ketemu orang tua keluarga, di situ kesempatan Allah mau bekerja melalui kita. Keren nggak Tuhan kita? Tidak dibatasi oleh kebaktian doang. Benar-benar. Benar banget Kak. Kak, kalau kita akhirnya udah tahu nih karunia kita apa. Gimana cara makainya Kak? Sebanyak mungkin layani jiwa-jiwa. Kamu cari orang-orang yang kamu bisa mentor, bisa layani. Buka deh, kalau kita bilang gini, angkatlah kepalamu, pandanglah sekelilingmu, karena ada ladang yang sudah menguning siap untuk dituai. Kita suka bingung soal pelayanan, orang suka ribut berebutan pelayanan. Padahal simple, buka mata kita, pandang sekeliling kita. Di kampusmu, teman-teman di mana, di kantin, di kampus, banyak loh yang butuhin jamahan Tuhan. Kenapa kita nggak mulai datang ke mereka, bersahabat, berteman, mendengarkan mereka? Kan awal gini, kita kenalan dulu, ya nggak sih? Dan basically kita, yang paling simpel adalah mendengarkan mereka. Nggak ada loh anak muda yang nggak mau didengerin. Kita dengerin, nggak usah dihakimi, nggak usah dikasih ayat dulu, dengerin, pahamin gitu ya. Mungkin kalau habis dengerin nggak langsung kasih ayat, mungkin boleh nggak saya bantu kamu? Pinjemin buku, bantuin pindahan kos, misalnya apa ya. Atau boleh nggak aku traktir makan? Nggak ada dong. Tidak ada seorang pun yang menolak kasih. Makanya dasar dari karunia roh haruslah kasih. Jadi kita makasih dia dulu gitu ya. Nanti kalau sudah titik tertentu, kita baru bilang, boleh nggak saya doain kamu? Nah, dengan kita mengasihi dan menolong dan mulai mendoakan, karunia itu akan mulai bekerja pelan-pelan. Gitu nih. Jadi jangan buru-buru, begitu ketemu orang, hoi Tuhan bicara bahwa nggak usah begitu, kabur nanti temennya gitu ya, nggak usah begitu, santai. Kadang-kadang kita berpikir karunia roh itu akan datang ketika kita kayak mistis gitu, enggak gitu ya. Karunia Roh Kudus itu sometimes muncul tuh dengan cara yang natural, smooth gitu ya, karena Roh Kudus itu nggak dibatasi oleh apapun, termasuk oleh lagu loh.
Apakah harus nyanyi lagu Peganglah Tak, baru temennya nangis di kantin? Enggak, kadang-kadang Niko cuma perlu santai ngobrol, tiba-tiba jangan-jangan Roh Kudus bekerja dengan hikmat yang luar biasa, nangis temennya. Kak Ferry punya pengalaman begitu berkali-kali loh. Makanya kita harus hidup kudus dan dipenuhi Roh Kudus setiap hari. Supaya momen kayak begitu tuh terjadi dalam hidup kita. Wah, Kak Fer, Ya. Kak Fer ada pengalaman nggak? Mungkin 1 atau 2? Apa ya? Ada banyak sih kesempatan di mana Kak Ferry itu kayak kadang-kadang cuman ngobrol aja sama temen yang lagi cerita, lagi mereka curhat soal masalahnya gitu. Tiba-tiba Roh Kudus kayak kasih pengetahuan yang dia nggak cerita gitu. Dia nggak cerita kalau keluarganya kenapa. Jadi ada orang-orang yang kadang-kadang kalau cerita kan cuma sebagian ya. Sebagian lagi mungkin dia malu mau ceritain. Tapi tiba-tiba Kak Ferry tahu dan nggak sengaja ngomong gitu loh. Membahas tentang apa yang dia coba tutupi lah begitu. Karena mungkin dia malu. Dia kaget, dia nangis. Dan di situ yang Kak Ferry bukan bilang, hebat dong, gue bisa tahu kan masalah. Enggak, bukan itu. Tapi Kak Ferry bilang, tahu nggak? Ini semua cuma buktiin bahwa Tuhan sayang sama kamu. Bahwa segimanapun kamu malu untuk menyembunyikan perasaanmu atau sebuah kejadian, bukti kalau aku hari ini diberitahu sama Tuhan, itu karena Tuhan sayang sama kamu. Tuhan mau memulihkan hidup kamu dan itu terjadi berkali-kali. Bahkan Kak Ferry pernah bertemu sama teman-teman yang gak kenal Tuhan Yesus, juga mengalami hal yang sama, nggak pakai doa dulu gitu ya. Bahkan pernah ada momen dimana Kak Ferry nawarin mendoakan orang tersebut, minta izin, sorry ya, boleh gak saya doain kamu gitu ya. Ternyata nggak ada orang yang nggak mau lu didoain. Doain aja, even mungkin keyakinan kita berbeda. Selama kita menghargai, pasti orang nggak menolak. Waktu Kak Ferry doain, tiba-tiba ada kata-kata hikmat yang muncul dan dia nangis. Makanya jangan malu, harus berani. Dengan tetap bersikap menghormati orang tersebut. Begitu. So, Niko, Elsa, Kak Ferry berharap kalian excited untuk taruh nanti malam. Belajar menemukan karunia rohani kalian dan gunakan dengan baik. Supaya jadi berkat buat banyak orang. Amin? Amin. So, teman-teman semua, kita udah belajar hari ini tentang diberdayakan oleh Roh Kudus. Dan sebenarnya ada banyak banget hal yang kita bisa bahas tentang hal ini. Karena itu teman-teman, kalau kita ingin belajar lebih lagi, teman-teman bisa menghubungi nomor WA yang tertera di layar kaca. Dan kami dengan senang hati bersedia untuk berdiskusi lebih dalam dengan teman-teman semua. Dan juga, khusus buat teman-teman yang bergabung dalam sebuah komunitas, dan mengisi form melalui link dan QR code yang tertera di layar, teman-teman punya kesempatan untuk mendapatkan, ini dia, teng-teng, Alkitab, Raihlah Hidup secara gratis, dan teman-teman juga bisa mendownload aplikasi Reach for Life Indonesia juga secara gratis di iOS dan di Android untuk membantu teman-teman belajar firman dengan lebih dalam lagi, terutama bersama dengan komunitas teman-teman semua. Dan di Alkitab ini kerennya ya teman-teman, ini sudah diperlengkapi dengan modul-modul dan pengajaran yang bakal membantu kita semua menjadi pemimpin yang lebih baik gitu ya, anggota kelompok yang bisa mementor orang lain dengan lebih baik. So, karena itu teman-teman, jadi kalau teman-teman nggak perlu kebingungan lagi kalau nanti ada anggota komunitasmu yang melempar pertanyaan yang sulit, karena di Alkitab Raihlah Hidup ini akan membantu kamu untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut. Karena itu teman-teman, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Raihlah Hidup, pilihan ada di tanganmu. Sahabat Pijar TV, Shalom, apa kabar? Terima kasih sudah menjadi sahabat dan menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp. Tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara. God bless you.